Shalom Peters. Halo Pak Shalom. Oh iya, saya lupa ulang. Shalom Peters. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati buat kalian yang di rumah. Ketemu lagi nih sama Kak Paul dan Kak Venska, dan kita di sini cuma berdua. Karena awal tahun berdua. Iya, apa hubungannya ya Kak? Jadi hari ini agak ini ya, agak berbeda dengan minggu sebelumnya yang biasanya kita bertiga, tapi kita di sini cuma berdua aja. Nah, kita mau ngapain nih, Gak? Mau bahas tentang keagungan Tuhan. Nah, ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang keagungan Tuhan. Dan teman-teman di rumah juga jangan lupa siapkan Alkitab kalian, siapkan alat tulis atau apapun itu, supaya kita mau mempersiapkan diri untuk beribadah ya Kak. Oke. Kita akan membuka dengan doa pembukaan. Kak Paul, tolong. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali ya Tuhan untuk berdiskusi mengenai firman-Mu ya Tuhan, tentang keagungan Tuhan. Kiranya memberkati Tuhan setiap kami, Kak Paulus, Kak Venska, dan juga teman-teman yang saat ini mengikuti ibadah live streaming, yang mengikuti ibadah video ini di rumah ya Tuhan. Kiranya memberkati ya Tuhan, supaya kami sama-sama mengerti tentang firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau membantu kami untuk mengerti segala firman-Mu, dan Engkau kiranya membantu hamba-hamba-Mu selalu menyampaikan firman-Mu, supaya kami bisa memberitakan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh sampai kepada adik-adik teruna kami, dan boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya. Pembacaan firman Tuhan dari mana Kak? Dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-104, dari bait yang pertama hingga bait yang kelima. Ya. Bener gak sih bait kalau Mazmur bacanya? Iya, soalnya kan Mazmur kan puji-pujian gitu ya Kak. Kayak lagu. Bentuknya kayak puisi. Kayak lagu yang dinyanyikan Mazmur, yang dinyanyikan sama Daud pakai apa? Alat musiknya itu kan sasando. Iya, nggak tahu Kak. Kecapi. Kecapi. Ya ampun. Mohon maaf ya, agak nih lama. Jadi ya, bait berapa Kak? Bait 1 sampai 5. Bacanya bergantian atau? Secara bermasmur. Oke, bermasmur ya. Oke. Mulai dari kapan sekarang dulu? Oke. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Oke. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan sama Kak Paul di awal, bahwa kita akan membahas tentang keagungan Tuhan dari Mazmur 104 bait yang ke-1 sampai ke-5. Nah, kalau teman-teman tadi udah kita singgung di awal, ya kan Kak, kalau pemazmur ini kan dilantunkan oleh Daud ya. Daud, ada beberapa sih, ada Salomo juga sih. Oke, ada Salomo juga, dan di sini yang pembacaan firman Tuhan kita dari 104 ini adalah Daud Kak. Oke. Jadi di mana Daud ini seperti yang kita tahu bahwa Mazmur ini kan sebagai ungkapan Syukur gitu kan, atas kesetiaan Tuhan, atas kebesaran Tuhan, atas apapun yang sudah kita terima. Bahkan saat itu Daud yang merasakan dan meluangkan itu di dalam suatu bait-bait syair gitu kan, puisi. Kalau kita lihat di Mazmur ini banyak banget kalimat-kalimat yang bagus ya Pak. Kayak mirip saja puisi kan? Dan kata-katanya tuh benar-benar ada artinya gitu kan, dan penuh makna. Nah, di sini kalau kita lihat bagi pemazmur itu
ini sebagai suatu ungkapan puji-pujian gitu kan, merupakan suatu pernyataan ungkapan syukur melalui puji-pujian bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Nah, memuji Tuhan itu harus kita lakukan setiap hari, bahkan terus-menerus, dan dalam segala kondisi apapun itu, maupun suka, duka, dan dalam keadaan apapun itu harus tetap bersyukur, ya kan Kak? Nah, kalau di sini kalau kita mau lihat sejarahnya, kenapa Mazmur 104 ini ditulis atau disyairkan oleh Daud, itu adalah dia pada saat itu mau mengingatkan kembali untuk keturunan dari Daud ini. Pada saat mereka dibawa ke pembuangan itu, mereka sempat merasakan, jemaat pada saat itu sempat merasakan lesu, terus tidak berdaya, terus kayak dengan kondisi yang menindas pada saat itu pembuangan itu, mereka merasa kayak jatuh gitu, down dan segala macamnya. Dan pada saat itu Mazmur ini, pemazmur Daud, mereka diingatkan kembali akan kemahakuasaan Tuhan yang memerintahkan dunia ini. Pada akhirnya Tuhanlah yang menghadapi dan melenyapkan orang-orang fasik yang di bumi. Itu ceritanya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di baitnya yang pertama ini dikatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, ditekankan lagi ya, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau ini hurufnya huruf besar ya, jadi Tuhan dari Allah. Dan Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Nah, ini udah dikatakan di baitnya awal ini Kak, kalau Tuhan itu mengingatkan bangsa pada saat itu, pada saat mereka dibuang itu, ketika mereka lesu dan segala macam itu, ini loh Tuhanku yang sangat besar, yang berpakaian keagungan. Berarti suatu ungkapan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang agung. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini, keagungan Tuhan. Dan untuk baitnya kedua itu sampai keempat dan ketiga, keempat dan kelima itu yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, itu mau menceritakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Jadi selain sumber keagungan yang paling besar adalah Tuhan Allah, dibuktikanlah dengan ciptaannya yang kita lihat itu begitu banyak gitu kan, termasuk kita pun sebagai ciptaan Tuhan kayak gitu. Jadi dari ayat ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Karena itu Daud di sini memberi contoh bagaimana dia mengajak dan dia mengarahkan jiwa kepada Tuhan yang menjadikan semua ini. Ada alam semesta dan isinya gitu kan. Terus harus ada yang dilakukan umatnya untuk menguatkan jiwanya. Nah, pemulanya ini yang penting untuk dilakukan ialah mencurahkan perhatian secara sungguh-sungguh dengan segenap hati dan kekuatan. Yaitu dikatakan di pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi sebagaimana yang dilakukan pemazmur ini, yakni Daud yang menengadakan diri kepada kemuliaan Tuhan, seharusnya kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, termasuk ciptaan Tuhan, ya kita harus punya kesadaran diri kita untuk setiap hari dalam situasi kondisi apapun, mencari Tuhan. Ya kita harus mencari Tuhan, karena dia hanya satu-satunya yang keagungan Tuhan yang paling besar itu ya cuma Tuhan aja gitu kan. Terus dalam setiap kondisi apapun yang kita alami gitu kan, kita diingatkan kembali bahwa ya Tuhan tidak akan meninggalkan kita gitu kan. Jadi kita harus tetap bersyukur dalam segala situasi dan kondisi kita gitu Kak. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan sama Kak Pensa tentang bagaimana keagungan Tuhan versi Daud dari Mazmur ini. Tadi sudah dikatakan kalau Mazmur ini adalah kitab atau syair yang dibikin sama Daud. Karena apa sih? Karena bersyukurnya Daud atas apa yang dialami oleh Daud dan khususnya bangsa Israel selama mereka di pembuangan, terus di Mesir, segala macam, di Babel. Itu benar-benar di sini dijelaskan semua. Nah, gimana sih terus bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Gak mungkin kan kalau misalnya kita sekarang mengucap syukur terus buat syair, ya memang ada contohnya yang buat lagu kayak Maria Sandi segala macam itu kan membuat syair lagu terus ini kan puji Tuhan. Tapi yang sampai seperti Daud gini kan ada yang benar-benar dia membuat
syair yang banyak, jadi satu kitab kan nggak ada. Nah, contoh konkret yang paling gampang untuk kita lakukan sehari-hari adalah bagaimana kita mengucap syukur dalam setiap apa yang kita alami. Oke, kakak setuju di sini ada judul tentang keagungan Tuhan, tapi sebenarnya di sini mau menekankan tentang bagaimana kita bersyukur pada Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita bersyukur sama Tuhan gitu, sama setiap apa yang kita lakukan setiap hari gitu kan? Pernah nggak kita sekali waktu sudah melakukan suatu pekerjaan kita bersyukur? Pasti jarang. Biasanya kita cari Tuhan itu cenderung kalau sudah ada masalah. Iya, kalau ada susah. masalah. Nah, kalau ada kepepet apa baru kita pengen ketemu sama Tuhan. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan masalah itu, kebanyakan kita lari. Kebanyakan kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, seringkali kita langsung lari dari Tuhan, ya kan? Langsung kita lupa gitu loh. Yang namanya Tuhan sudah ngasih berkat segala macam, kita lupa kadang-kadang. Bahkan manusia cenderung apa sih? Cenderung malah mendukakan hati Tuhan. Contohnya, kita sudah dikasih segala macam sumber daya alam yang begitu melimpah. Tapi lihat manusia yang kemarin kakak persiapan sama Kak Fenka sama Tambelis itu ngasih gambar gini. Kalian tahu tisu, ya kan? Yang kalian mungkin untuk, sorry ya, maaf, yang sisi buang ingus itu sampai kalian ambil banyak. Kalian sadar nggak? Itu butuh berapa lapis helai dari kulit arinya pohon untuk membuat tisu itu. Itu membutuhkan, nggak mungkin kan kalau kita mau bikin tisu buat perusahaan tisu, nggak mungkin kita cuma mau ngambil sedikit. Pasti kita akan menebang banyak pohon, ya kan? Berapa pohon yang dipertaruhkan? Yang pertama. Yang kedua, berapa hewan yang dipertaruhkan akhirnya nggak punya rumah lagi, yang nggak punya tempat tinggal lagi, dan mengancam ekosistem. Dan jangan salahkan ketika alam marah, ya kan nggak? Contohnya apa Kak? Bencana yang diakibatkan oleh banjir, contohnya. Terus apa lagi Kak? Longsor. Terus apa lagi ya? Ya banyak sih, yang paling kelihatan kan banjir, tanah longsor. Ini ada lagi global warming. Iya, global warming. Nah, kalau teman-teman kemarin lihat postingan, kakak sih lihat postingan di IG, di semacam IG-nya, kamu harus tahu itu loh Kak, Indofact itu loh. Nah, di situ ada postingannya kalau salah satu gunung es terbesar di Antartika itu terbelah jadi dua. Bayangkan gunung es itu kan pulau kan, bisa terbelah jadi dua. Dan bayangkan kalau misalnya semua es itu mencair, akan ada berapa volume yang naik, berapa volume air yang naik. Jangan salahkan ketika sekarang kita menginjak kota Surabaya kita masih aman-aman aja. Tapi kita tahu kalau misalnya itu terus-menerus terjadi, bisa jadi 20 tahun lagi Surabaya bisa kayak Jakarta, bahkan daratannya lebih rendah daripada air lautnya, kayak gitu. Nah, bagaimana sekarang kita menyikapi cara bersyukur kita? Ya coba kita mulai dari diri sendiri. Pernah nggak kita begitu ada masalah, kita lari ke Tuhan, bersyukur dulu untuk masalah yang kita hadapi, kemudian kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, yang lebih besar dari masalah kita. Yang ketiga, kita bersyukur ketika masalah kita udah terselesaikan. Ya nggak Kak? Benar. Kamu sekarang pernah nggak sih ngalami punya masalah terus langsung yang pertama kali dilakukan adalah mengandalkan kekuatan sendiri? Sebenarnya agak sulit juga ya Kak ya. Jadi kalau mau dibilang 100% kita ingat di awal itu sebenarnya susah gitu kan, mustahil. Kakak pun jujur masih belajar gitu kan. Dalam kehidupannya kakak maupun Kak Paul juga pasti ada pergumulan dan ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah gitu kan. Pasti ada, cuma tidak langsung instan kita bisa kayak oke, aku ingat Tuhan, aku langsung berdoa. Enggak, pasti kita dalam benak pertama kali yang kita pikirkan gimana ya cari solusinya kayak gini gitu. Pasti manusiawi kan. Tapi kembali lagi ketika kita ketika kita mau menyelesaikan masalah itu, ketika kita mau menyelesaikan lah istilahnya, menyelesaikan masalah itu, kita bawa dalam Tuhan, yaitu yang paling benar. Karena segala sesuatunya kita harus mendasari ketika kita boleh berpikir dan segala macam mencari solusinya, tetapi kan dasarnya kan harus dari Tuhan. Nah, itu yang itu harus yang kita pelajari setiap harinya, bahwa setiap masalah kita itu jangan lupa taruh Tuhan di dalam masalah itu. Nah, kemarin kakak ada dapat sharing dari salah satu kakak rohaninya Kak, yang kebetulan juga gereja di tempat ini. Kemarin kakak sempat curhat masalah kehidupan. Kakak sering beberapa kali kalau ketemu pasti curhat masalah kehidupan. Kakak tanya, Kak, gimana kalau misalnya kita punya masalah, ya kan? Kita punya masalah, kayak contohnya kakaknya kakak misalnya sampai saat ini merindukan memiliki anak. Sama kakak rohaninya kakak itu cuma bilang gini, loh, kakakmu itu
sudah belum cara berdoanya diganti. Mungkin cara berdoanya sekarang, Tuhan aku butuh apa yang aku butuhkan. Pernah nggak sekali-sekali kita berdoa, Tuhan aku butuh Tuhan? Pernah nggak? Susah kan? Susah. Tuhan aku butuh Tuhan. Jarang kayak gitu. Dan itu mungkin salah satu faktor Tuhan apa doa kita cepat dijawab sama Tuhan apa enggak. Karena apa? Ketika kita minta masalah kita terselesaikan, ketika masalah kita terselesaikan, kita nggak butuh sama Tuhan lagi. Iya benar. Sering kali seperti itu. Tapi ketika kita bilang, Tuhan aku butuh Tuhan untuk ada di saat ini, untuk menyelesaikan masalahku. Kalau kita butuh Tuhan senantiasa, maka selanjutnya kita pasti akan menaruh Tuhan di prioritas pertama ketika kita menghadapi kesukaan dan kedukaan, maupun sedih dan juga senang. Itu. Jadi teman-teman mungkin yang sampai sekarang berdoa, terus ternyata doanya masih belum dijawab, coba dirubah cara berdoanya. Teman-teman coba di awal katakan, Tuhan aku butuh Tuhan. Tuh bukan Tuhan aku butuh Engkau untuk menyelesaikan masalah. Jangan. Coba dirubah, Tuhan aku butuh Tuhan. Dan ingat teman-teman, datang ke Tuhan bukan karena kamu punya masalah. Datang ke Tuhan karena kalian butuh Tuhan, karena kalian mengucap syukur karena Tuhan sudah mati buat Anda dan saya, teman-teman dan saya, untuk kita sama-sama berada di tempat yang seharusnya kita berada, yaitu di rumah Tuhan yang bakal. Iya, benar. Iya, jadi itu simple aja sih Kak. Jadi pembacaan firman Tuhan kita hari ini tuh benar-benar yang simple, adalah kita membutuhkan Tuhan gitu kan. Kita juga dalam setiap kondisinya kita jangan sampai kita melupakan Tuhan gitu kan. Apalagi di tengah kondisi sekarang ya kan, PSBB lagi. Kita akan PSBB lagi gitu 2 minggu guys. 2 minggu lagi kita PSBB, beberapa hari lagi ya kan, dan itu 2 minggu. TP itu jam 7. Iya benar sekali. Nah kita harus tetap mengucap syukur karena itu bagian dari pemerintah ya kan Kak, untuk memutus rantai penyebarannya COVID ini. Dan kita juga harus mendukung gitu, harus mendukung, dan kita juga membantu dalam doa gitu. Betul. Meskipun kalian sekarang mungkin lagi bosan ya kan Kak di rumah gitu kan, dengan setiap hari Minggu kita harus kayak gini ya kan Kak. Emang banyak sih Kak yang mulai ngechat Kak Venska gitu kan Kak. Kak kapan nih PT-nya offline lagi, ke gereja lagi? Cuma ya masih belum bisa, dan emang kita harus tetap bawa dalam doa teman-teman. Kita juga rindu sekali untuk ketemu kalian semua, apalagi Kak Maki kan apa? Tapi ya mau gimana lagi, kita harus ngikutin segala semua peraturan yang ada. Betul. Gitu kan, dan masih belum diizinkan untuk kembali offline, jadi kita harus tetap semangat. Kak Paul juga kan semangat, meskipun pekerjaannya kakak juga harus ini ya kan Kak ya. Betul. Semuanya itu nggak ada yang menginginkan tapi ya udahlah. Ini satu lagi catatan, dikit aja tambahan. Di tahun 2020 kemarin belum ada soal COVID ya kan, ketika awal-awal bahkan kakak-kakak pengurus waktu itu masih liburan ke Bali sama teman. Kita masih sempet ya kan Kak ya? Iya, ngerayain di pantai waktu malam tahun baru. Rame banget itu, kebayangin itu kalau udah ada COVID. Bayangin itu nggak bisa jalan dan sampai benar-benar harus kepet sama satu orang. Sampai Kak Mak itu hampir pingsan karena saking banyaknya orang. Bayangkan badan segede itu ternyata lemah. Berarti kalian jangan lihat dari badannya. Nah, bayangkan ketika kalian masuk ke 2020, kalian nggak bakal tahu kalau ternyata setahun ini bakal sepelik ini, nggak tahu kan. Tapi belajar seperti ini, coba teman-teman ubah pola pikirnya, bagaimana kita mengucap syukur dengan adanya pandemi ini. Ya, susah memang kita mengucap syukur, karena apa? Kayak misalnya dari kakak-kakak misalnya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang harus akhirnya memulai pekerjaan usaha dari nol lagi. Banyak yang akhirnya kita harus putar otak banting setir kiri kanan untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk menghidupi segala biaya. Untuk kalau misalnya orang Inggris bilang to pay the bills gitu, untuk membayar segala tagihan yang ada. Karena kita tahu usia semakin bertambah, kewajiban pasti semakin bertambah, tanggung jawab juga semakin bertambah. Otomatis kita juga harus memiliki skill dan juga kreativitas sendiri supaya kita bisa tetap produktif. Nah, dengan adanya pandemi ini kita masih dituntut untuk semakin kreatif, dan terbukti banyak banget dari kita yang bahkan kayak Kak Venska tadi baru cerita, dari TikTok pun bisa dapat duit. Iya benar. Jadi kalian harus kreatif dan harus cari tahu juga lebih banyak. Gitu. Temannya kakak juga ada yang di GPIB Denpasar sana, di GPIB Maranatha ya kayak Lani.
itu dengan adanya pandemi itu dia olahraga, temannya kakak ini, temannya kak Vanessa juga, itu dia olahraga sampai akhirnya badannya jadi bagus, terus dia juga ngover lagu juga, akhirnya ya banyak hal produktif yang bisa dilakukan ketika masa pandemi ini. Dan ketika kita masuk di PSBB lagi, teman-teman jangan pandang PSBB kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa have fun, kita nggak bisa kumpul-kumpul ke mall segala macam. Coba teman-teman ambil sisi positif. Dengan adanya PSBB berarti teman-teman bisa lebih dekat dengan orang tua, yang pertama, lebih mengusulkan ibadah kalian dengan Tuhan secara pribadi di rumah, dan yang ketiga, coba cari kesibukan yang bikin kalian lebih kreatif. Iya. Pasti banyak banget. Banyak banget. Nah intinya ya bersyukur gitu kan, ya. Kembali lagi bersyukur. Seperti yang tadi Kak Paul bilang, ya ubahlah mindsetnya kita supaya jangan ngerusuh loh, jangan kayak orang Israel waktu itu lesu di tengah pembuangan gitu kan Kak. Tetapi ya udah kita jalanin apa yang sudah Tuhan kasih, kita bisa ngelewatin 2020 loh Kak. Pasti. Berarti kita nggak usah takut, 2021 ini pasti Tuhan akan menyertai kita gitu kan. Di buktinya pun di awal-awal pandemi sempat aku pribadi ya kan Kak, itu sempat kayak takut ini gimana ya nanti kedepannya, beberapa bulan kedepannya tuh kayak gimana. Ternyata ya udah kita bawa santai dan tetap dalam doa kayak gitu-gitu, dan melakukan segala sesuatunya dengan taat protokol sampai saat ini. Maksudnya kita bersyukur karena masih sampai saat ini masih diberikan kesehatan, masih bisa pelayanan, masih bisa melakukan hal-hal produktif meskipun di rumah gitu kan, masih bisa menjalankan segala hal gitu. Jadi ya kakak harap kalian semua di rumah jangan bosan-bosan, lakukan kegiatan yang membuat kalian have fun gitu kan, yang positif, yang pastinya yang positif. Dan ya udah, bawa terus dalam doa dan ucap syukur ya. Amin. Amin Kak. Amin. Ada tambahan Kak Paul? Sudah banyak tambahannya. Banyak tambahan, nanti ditambah. Nanti jadinya 2 jam. Karena saya ibadah ini. Iya bener Kak. Udah banyak nggak ini ya kan? Nggak ketemu jadi banyak ngomong. Amin. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa dalam kehidupan kami Tuhan Engkau turut campur tangan dan penyertaan-Mu tidak berkurang di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa di hari ini kami boleh diajarkan kembali Tuhan, diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, betapa Engkau mencintai kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada, dengan segala berkat yang Kau curahkan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur di tengah kondisi sulit ini Tuhan, kami masih merasakan kenyamanan, kami masih bisa mendapatkan hal-hal yang kami inginkan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa itu semua karena Engkau izinkan dalam kehidupan kami terjadi Tuhan. Saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu, biarlah adik-adik teruna ini bisa mengambil positif daripada firman-Mu ini Tuhan, bahwa di mana keagungan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa betapa Engkau baik dalam kehidupan kami, dan kami patut mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, kondisi yang kami alami Tuhan. Kami mau diajarkan untuk membutuhkan Engkau, memerlukan Engkau setiap detik dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami belajar terus untuk menjadi prioritas utama bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami saat ini juga berdoa secara khusus bagi adik-adik teruna kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mereka masih terus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam studi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan dalam segala hal yang mereka lakukan, baik itu dalam ujian maupun dalam proses pembelajaran daring di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun mereka, Tuhan yang akan memberikan kelancaran semuanya Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa mencapai masa depan mereka meskipun di tengah kondisi sulit skalanya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kedua orang tua mereka, keluarga besar semuanya Tuhan Yesus, kami serahkan kesehatan mereka terpenting Tuhan. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari segala macam penyakit, dan Tuhan tetap menyertai hidup mereka, berkat yang melimpah di dalam keluarga mereka, dan mereka tetap mengucap syukur di dalam kehidupan mereka Tuhan.
Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk setiap pergaulan mereka Tuhan yang tidak bisa kami pantau setiap 24 jam Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan mereka, sehingga setiap pergaulan apapun yang mereka lakukan, biarlah itu hal yang positif, biarlah itu yang menyenangkan Engkau, dan biarlah itu menjadi berkat di dalam kehidupan mereka juga Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami secara khusus kakak pelayan PT maupun pengurus PT Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam setiap hal yang kami pergumulkan Tuhan, di dalam doa kami masing-masing pribadi, biarlah Engkau jawab Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah waktu Tuhan yang menentukan kapan semuanya itu terjadi Tuhan Yesus, karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan atas izin Engkau, dan itu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang membimbing kami di awal tahun 2021 ini sampai akhirnya nanti Tuhan, kami boleh merasakan banyak berkat yang kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami mau berkata demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Kita langsung aja ke Warta Teruna minggu ini. Seperti biasa, kalau minggu depan dan nggak tahu sampai kapan akan seperti ini terus, kita akan ketemu via virtual ya kan? Di YouTube. Ya teman-teman bantu doa aja deh supaya pandemi ini dan berakhir, dan kita ketemu lagi, kita main-main game lagi, kita kangen-kangenan lagi. Memuji Tuhan, kangen-kangen. Memuji Tuhan juga. Jangan lupa puji Tuhan yang pertama. Terus mendengarkan firman bareng-bareng, dan yang penting dan yang pasti program-program PT selanjutnya kayak retreat segala macam boleh terlaksana lagi. Amin. Oke, itu tentang yang pertama. Yang kedua, teman-teman di rumah yang mau memberikan persembahan bisa memberikan persembahan di ibadah hari Minggu. Bisa dititipkan di orang tuanya kalau orang tuanya daftar, ataupun teman-teman bisa scan barcode yang ada di ibadah hari Minggu. Itu untuk membayar via GoPay, OVO, link aja, atau juga bisa transfer dari rekening BNI yang ada di bawah ini, atau di ibadah Minggu seperti biasanya. Oke? Apa sekali kapalnya. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini akan ada PSBB, bukan wacana lagi tapi udah fix dari pemerintah pusat. Jawa Bali akan ada PSBB mulai tanggal 11 sampai 25. So, kakak-kakak pengurus pelayan PT dan juga majelis jemaat yang saat ini di Maranatha ini menghimbau kepada adik-adik teruna yang kami kasih, kami sayang, yang kami cintai untuk stay at home. Di saat-saat ini 2 minggu ini aja ya, mudah-mudahan 2 minggu ini ada penurunan sehingga PSBB-nya dicabut dari perpanjang ya kan? Jadi teman-teman bisa liburan lagi, bisa ke TP, bisa ke Delta segala macam. 2 minggu ini aja teman-teman, jangan keluar-keluar ya, di rumah aja. Kalau keluar kalau perlu aja, jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan kalau habis keluar-keluar, kalau bisa mandi ya mandi, bawa hand sanitizer di dalam tas dan juga di kantong, dan yang paling penting jaga jarak, jangan dekat-dekat meskipun sudah pacaran. Oke. Kok gitu ya kan? Oke, jangan lupa juga baca kitab kalian tetap ditingkatkan ya. Terus berdoa juga. Meskipun kita nggak absen setiap minggu, tapi biarlah kalian absen nanti sama Tuhan aja ya. Kita kan nggak mantau ya kan. Oke, itu aja Warta Teruna kita di minggu ini. Semoga kalian nggak bosan, karena emang seharusnya nggak bosan sih untuk mendengarkan firman Tuhan, tak boleh harusnya. Iya. Oke, see you on the next week. Bye bye. God bless you. Happy Sunday. God bless you.